Halo, perkenalkan, saya Hairul Dian Nugraha dari kelas Administrasi Publik, ingin menyampaikan materi mengenai money politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi money politik. Money politik berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu money dan politik. Money yaitu uang dan politik yaitu politik. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan, yaitu politik uang. Money politik dalam bahasa Indonesia adalah suap. Arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Sedangkan istilah money politik ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Adapun pengertian money politik menurut para ahli sebagai berikut. Menurut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, definisi money politik sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Dan menurut Faisal Basri, dosen Fakultas Ekonomi UI, money politik adalah setiap pemberian, baik dalam bentuk uang maupun non-uang yang diduga dan patut diduga dapat berpengaruh dalam pemilihan umum. Selanjutnya, permasalahan mengenai money politik. Politik uang di Indonesia sungguh sudah menjadi tradisi dan bumbu pelengkap di ajang pemilihan umum di Indonesia. Namun praktik politik yang seharusnya dilakukan secara benar justru tidak dijalankan pada jalurnya, sehingga berdampak pada pemimpin yang terpilih dan berakhir pada masalah. Hal ini membuktikan bahwa ini adalah permasalahan serius yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, terutama kualitas pemilu. Adapun setelah dianalisis beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya praktik money politik sebagai berikut. Kampanye bersifat formalitas. Pemilu bukan pesta demokrasi tetapi pesta membagi uang. Fokus peserta pemilu tidak lagi pada visi dan misi calon pemimpin, dan yang terakhir, terpilih pemimpin beruang bukan berkualitas. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai solusi untuk menghadapi money politik. Yang pertama adalah pendidikan politik. Pendidikan menjadi salah satu penentu karakter dan perkembangan seseorang. Pendidikan politik bukan hanya kepada kalangan yang siap tergabung dalam partai politik ataupun pelaku politik, tetapi juga sejak usia dini dengan cara memperkenalkan kepada anak terkait dengan memilih yang baik dan benar dari hal kecil. Hal ini akan terus ditanamkan dalam praktik kehidupan sehari-hari sehingga mulai terbentuk kebiasaan yang baik, terutama kritis dalam membuat pilihan dan juga bersikap jujur dengan pelajari kondisi sebelum mengambil keputusan. Tentunya hal ini akan sangat baik untuk memunculkan rasa benci terhadap penyimpangan politik seperti salah satunya money politik. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilih cerdas. Pentingnya sebuah perkenalan kebudayaan pesta demokrasi kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap penentuan dari bagaimana masyarakat mengambil keputusan dalam memilih. Yang menjadi masalah saat ini adalah bahwa banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh arti dari sebuah tanggung jawab pemimpin yang harus dijalankan, sehingga penting untuk masyarakat mengenal calon dari visi dan misi serta program kerja bukan dari uang. Yang ketiga, kolaboratif dalam memberikan pengawasan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian masyarakat, lembaga negara atau semua elemen pemerintahan dapat mengawasi adanya proses dari pelaksanaan kampanye secara bersama-sama melalui persaingan sehat, politik yang sehat sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pesta demokrasi yang dilangsungkan. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku praktik money politik. Ini adalah bagian yang penting bahwa secara norma, aturan di Indonesia sudah sangat jelas dan eksplisit diatur dalam undang-undang bahwa tindakan politik uang adalah sebuah pelanggaran hukum, sehingga perlunya penindakan yang tegas sesuai aturan agar nantinya ini memberikan efek jera kepada para pelaku politik yang mengambil jalan yang menyimpang. Dengan adanya penindakan yang tegas, hal ini akan menjadi sorotan publik dan juga memberikan sebuah peringatan bagi calon lainnya yang akan masuk menjadi calon pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum. Terakhir dari materi ini saya akan memberi kesimpulan, yaitu money politik merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada masyarakat agar mengikuti keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa praktik demokrasi pada pemilihan umum banyak dihiasi dengan praktik-praktik kecurangan yang seakan sudah mendarah daging pada masyarakat kita. Seperti money politik untuk membeli suara masyarakat. Masyarakat tidak bisa mandiri atau jernih untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Dan money politik ini sangat bersimpangan dengan etika dan norma agama yang berlaku.
Money politik dapat menghancurkan bangunan politik yang jujur dan sehat, yang menjadi penopang dalam memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Banyak sekali penyebab terjadinya money politik diantaranya karena masyarakat masih belum siap untuk hidup berdemokrasi secara utuh. Selain itu karena masih kurang tegaknya hukum di Indonesia. Politik uang diakui atau tidak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya karena untuk berpolitik orang membutuhkan uang, dengan uang orang dapat berpolitik. Hal ini disebabkan karena politik itu merupakan arena yang sangat menggiurkan untuk melakukan berbagai macam transaksi. Money politik juga bukan barang baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Karena sejak awal mula pemilihan secara langsung digulirkan, praktik-praktik seperti ini sudah berlangsung. Sehingga tentunya harus diwaspadai bersama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.